aku membayangkan bahwa Prabowo itu kalau di wayang seperti anaknya Kresna, namanya Boma, Boma Narakasura. Itu sangat sakti karena Boma Narakasura itu ibunya adalah Dewi Pertiwi. Ibunya ibu bumi. Tapi hidupnya banyak ngenesnya. Hidupnya banyak ngenes? Banyak ngenesnya. Kenapa, Mbah? Dia beristri dengan Habjanowati. Aku bawa wayang-wayangnya tapi nggak tahu wayangnya yang mana karena udah acak-acak banget. Katakanlah ini gunungannya, bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap. Nah, si Boma ini wayangnya apa aja ya terserah ya. Terserah. Soalnya kan Indonesia juga siapapun bisa jadi pemimpin gitu loh. Oke. Nah, ini katakanlah cari yang agak ganteng deh. Agak ganteng lah. Misalnya kok nggak ada di sini. Banyak tuh bawa wayang. Nggak ada. Ini Baladewa nih, tapi katakanlah Boma. Dia menikah dengan seorang putri. Putri, wah mana putrinya tadi? Nggak ada putrinya. Dia menikah dengan seorang putri. Nah, selama beberapa bulan si istrinya itu nggak mau di hubungan badan. Itu aku sebenarnya nggak mau ngomong itu, terlalu diperhalus. Nggak sih, ya. Tapi kalau aku ngomong pasti ditinggal gitu. Iya. Itu ya. Bingung aku zaman sekarang ini. Gitu. Nah, aku tadi bawa wayangnya, tapi kok di sini nggak ada gitu loh. Waduh, dibuang Mbah. Waduh. Dari tempatmu bigamang. Katakanlah ini istrinya lah, ya. Macan. Macan. Ini Dewi Habjanowati. Nah, selama 6 bulan itu nggak diapa-apain, nggak mau diapa-apain. Jadi ini penganut demokrasi, nggak mau maksa gitu. Oke. Nggak mau maksa. Ya. Dia termasuk yang nggak setuju pada katakanlah bahwa kalau nggak mau digituin 40 hari 40 malam malaikat nggak turun. Ya. Termasuk masih doif gitu loh. Ya. Harus mau sama mau kan. Ya. Dia nggak mau. Bukan karena aku nggak mencintai kamu. Ini cewek loh ya, ini cuman baratnya ya. Tapi kan macan Asia gitu. Oke. Asia. Terus aku hanya mau kamu kalau kamu membangun jalan lurus dari kerajaanmu ke kerajaanku. Ternyata jalan lurus itu harus membongkar makam astana leluhurnya dia. Itu yang ngenes pertama. Bisa nggak? Apa yang ngenes? Kalau kamu kan lebih update. Ngenesnya Prabowo di mana sekarang? Ya misalnya dalam konteks hubungan pernikahan Pak ya dipaksa. Oh ada gitu. Berpisah toh Mbak. Oh, aku nggak tahu. Sama Bu Titi kan berpisah. Oh. Ya akhirnya ini berpisah. Oh gitu. Iya berpisah. Kalau misalkan aku punya, misalnya ini ya, aku punya program bahwa gedung-gedung itu misalnya biayanya 1,7 M gitu loh. Tapi kenyataannya di lapangan yang diterima di kontraktor itu misalnya 900 juta. Gitu loh. Itu ngenes nggak? Ngenes kalau yang main bawahnya dia nggak tahu. Mungkinkah Boma Narakasura nggak tahu dengan BIN, dengan apa, dengan kesaktiannya intelijennya? Seharusnya tahu. Seharusnya tahu Mbak. Oh bukan Prabowo, maksudnya Boma. Ya, Boma. Ya. Itu kengenesan yang kedua. Kengenesan yang ketiga, dia itu dibunuh oleh ayahnya sendiri. Kresna. Karena berani sama Arjuna. Bomo, pesanku kowe oleh ngopo wae. Ning ojo wani karo pamanmu si Arjuna. Kamu boleh ngapain aja, tak ujo kamu. Oke. Mau minta apa, Dek? Oke. Mau minta tril? Oke, tak kasih. Mau minta kaos kaki? Oke, tak kasih. Tapi kenapa kamu berani sama pamanmu Arjuna? Akhirnya dia dibunuh. Karo bapak Dewi. Dengan bapaknya sendiri. Kresnanya siapa Mbah berarti? Ya nggak tahu, bisa aja Sumitro Joyadikusumo. Bahwa kalau misalkan dibangunkan lagi Sumitro, nggak gini ekonomi yang aku, jangan diklaim-klaim bahwa ini mauku, rancanganku seperti ini, dulu ekonomi nggak begini.
Yang aku belum tahu. Tapi kalau yang Hatta dibangunkan itu aku tahu. Kalau Hatta kan bapak koperasi, dibangunkan aneh. Koperasi itu bukan top down, tapi harus dari kehendak. Itu Bung Hatta kan. Tapi nggak tahu, mungkin Sumitro juga kaget-kaget. Lu ya apa ini? Sambil kan cerutu kan. Iya, cerutu. Gitu. Sakti tapi ngenes uripe. Sakti tapi ngenes. Berarti sebagai presiden, Simbah sebagai presiden, kondisi di negeri Jancukers versi Simbah sama di Indonesia nih ada kemiripan nggak, Mbah? Atau jangan-jangan malah lebih parah Indonesianya daripada Republik Jancukers? Aku nggak tahu ya Indonesia ini parah atau enggak gitu loh. Jangan-jangan nggak parah. Jangan-jangan. Ya memang kita ditakdirkan untuk begini ya, segini aja. Ya wis ngene-ngene Ya wis ngene aja. Tapi juga nggak akan terjajah banget. Tapi juga nggak akan. Karena beberapa negara, menurut beberapa menteri, keberatan kalau kita maju. Karena ekspor mereka akan terganggu, ekspor sapinya, kalau mereka kita sapi bagus, ekspor sapi mereka terganggu. Ada banyak negara yang keberatan kita dibikin begini. Tapi justru dengan begini, jangan-jangan kita happy, jangan-jangan. Gimana kan? Iya. Jangan-jangan kita happy. Iya. Lu kalau aku dengar Gus Baha kan kadang-kadang lucu Gus Baha itu. Intelektual Islam lainnya itu bingung lihat Islam di Indonesia itu. Gitu loh. Karena kita punya ciri khas. Gitu. Ya haji tapi nggak sholat, ada gitu kan? Ada gitu-gitu ya. Ada sholat rajin tapi tatoan, gitu loh. Dan biasa udah kita. Iya. Gitu. Iya benar. Ya dulu Partai Komunis ya wong-wongane beragama, Mbah. Lah makanya. Sakno loh. Di mana-mana namanya membenarkan listrik itu ini pakai cangkolan, sapu, terus pakai sepatu, pakai ini kadang-kadang ada jepit, nggak pakai cantolan ini Cak Nun lucu banget. Sambil ngerokok. Gimana gitu? Iya. Indonesia. Unik, iya, Pak. Aku nggak tahu. Aku ngeliat sendiri di tempat orang kaya Jakarta itu apa? Apa? Menteng. Antrian Menteng di dekat Bu Mega itu, Mbak Mega itu. Macet, ada baja. Set. Akhirnya mungkin gaya sentrifugalnya nyendoknya kekuatan begini, set, guling. Bajane. Keluarlah bule tinggi gitu. Dia kayak tangannya begini-begini ke orang gitu, kayak minta perlindungan. Kenapa bisa begini? Semua orang cuek gitu loh. Semua orang cuek kan pada nyetir, nggak udah biasa. Terus akhirnya dia ketawa sendiri gitu, sama sopirnya. Loh, akhirnya dia ketawa, dia bisa memaklumi. Ya begini. Pertama mungkin ini gimana kok bisa gini kan? Kalau lagi dia. Tapi nggak ada respon. Dia ketawa sendiri. Di Singapura aku maksimal tuh betah 3 hari. Merokok susah soalnya. Di samping ngerokok susah, kalau kita mau nyebrang kayak di Orchard Road itu, kita baru nyentuh zebra cross yang pinggirnya aja, nyentuh satu aja set, semua berhenti kan mobil kan. Pertama seneng, kedua seneng, ketiga bosen. Karena tantangannya Kita kan kalau nyebrang Aneh. udah di zebra cross ini, di Singapura baru coba deh Orchard Road, berhenti. Sekali seneng, 2 kali seneng, 3 bosen. Makanya aku termasuk orang yang hati-hati untuk mengkritik Indonesia. Jangan-jangan kita memang begini. Yang nggak suka begini biar Rocky Gerung aja kan teman-teman itu. Yang hidupnya di atas kertas itu. Kan kita hidup di atas bumi. Ya mungkin benar apa kata Simbah, Indonesia ya begini adanya. Baik ya tidak baik banget, buruk ya tidak buruk banget.